Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Kita sudah membuka di exchange OKX, teman-teman, di mana untuk OKX ini salah satu exchange terbaik yang ada di dunia ya, teman-teman, dan sudah peringkat ketiga. Dan Prima Crypto sudah bekerja sama resmi dengan OKX dan akan membagikan airdrop kemudian token ya di setiap minggunya, teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin buat akun OKX, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Wajib menggunakan VPN ya, teman-teman ya, karena memang exchange dari luar wajib menggunakan VPN, teman-teman. Oke, dan di sini juga ada fitur-fitur menarik mengenai OKX ya. Ada fitur earn, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan atau menambah profit kita dengan melakukan hold di OKX Shiba Inu, dan akan bertambah ya dengan sendirinya dengan fitur staking kemudian investasi ganda. Oke, link ada di deskripsi, teman-teman. Oke, kita langsung pantau aja untuk hari ini. Untuk Shiba berada di peringkat 14 dan harga saat ini 0,18 rupiah, teman-teman. Dan perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan sedikit ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap turun 1,1%. BTC di angka 357.900, Ethereum 25.100, dan BNB masih di 4,5 juta rupiah, teman-teman. Jadi ada berita menarik di sini mengenai Voyager baru membuang 300 miliar Shiba ya, dan 4.000 token Ethereum, teman-teman. Di perusahaan pemberi pinjaman kripto Voyager akhir-akhir ini melakukan dumping. Dalam artikel terbaru, Watcher Guru menyoroti bahwa Voyager saat ini menjual asetnya dengan tarif 100 juta dolar per minggu. Selain itu terungkap bahwa saat ini ia menyimpan hampir 700 juta dolar dalam dompet yang sangat besar. Tweet terbaru dari Peakshield mengungkapkan bahwa Voyager mungkin masih membongkar muatan. Menurut perusahaan keamanan dan analis blockchain, Voyager telah mentransfer 4.000 token Ethereum senilai 6,6 juta dolar ya, dan 300 miliar token senilai 3,7 juta dolar, dan 5 juta token Voyager senilai 2 juta dolar ya, Coinbase selama beberapa hari terakhir. Kemudian sebelum mentransfer keluar, Voyager menerima 68 billion Shiba dari alamat tidak aktif, dan alamat tersebut telah meminta 68 Shiba 2 tahun yang lalu, teman-teman. Dalam tweet berikutnya, platform keamanan blockchain mengungkapkan bahwa alamat berlabel Voyager menerima 50 juta token USDC dari Coinbase dalam 8 jam terakhir, dan arus masuk kemungkinan mengarah ke jumlah yang diterima Voyager dari penjualan aset. Seperti yang ditujukan baru-baru ini, perusahaan telah menerima USDC senilai sekitar 150 juta dolar Coinbase selama beberapa hari terakhir. Selain itu, perlu dicatat bahwa deposit agregat Voyager ke bursa mencapai 121 juta dolar sejak Maret tanggal 1 ya. Broker telah mentransfer sekitar 54 juta dolar dalam mata uang kripto ke bursa termasuk Coinbase dan Binance US ya, teman-teman. Jadi apakah ada pola tindakan Voyager? Jadi karena penjualan telah terjadi cukup lama, dapat diperkirakan bahwa perusahaan sangat membutuhkan likuiditas. Kesepakatannya senilai 1 miliar dolar dengan Binance telah mendapat tantangannya dari regulator. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua investasi Voyager dan keputusan terkait keuangan patut dicontoh. Perusahaan tersebut khususnya memberikan pinjaman 654 juta dolar kepada Three Arrows Capital tahun lalu. Itu merupakan sekitar 58% dari portofolio pinjamannya, teman-teman. Dan pengajuan pengadilan baru-baru ini dari Selasa 28 Februari menunjukkan bahwa Voyager tidak melakukan uji tuntas yang memadai. Jadi pengajuan terbaru mengungkapkan bahwa tim uji tuntas Voyager tidak menanyakan Three Arrows Capital apakah itu menguntungkan dan bagaimana sih menghitung NAB-nya. Sejauh mana NAB telah berubah naik dari turun selama periode waktu sebelumnya. Proporsi aset yang dibebani, dipertaruhkan dan tidak liquid ya, dan konsentrasi bersih altcoin dari proporsi investasi visinya menurut dokumen tersebut. Kemudian tanpa laporan keuangan yang tepat, Voyager melayani Three Arrows Capital dengan dana di atas piring. Jadi mengingat kripto bull run belum dimulai ya, aksi jual terbaru mungkin sedikit sembrono. Namun demikian jika bertahan sedikit lebih lama mungkin bisa mendapat manfaat, teman-teman, dari hal yang sama. Oke, jadi ada pengaruhnya sedikit ya mengalami penurunan ketika ada Voyager yang melakukan penjualan, tapi semoga saja tidak ngedam ya, teman-teman. Kemudian Shiba mengumumkan tanggal pemeranannya untuk Festival XXSW 2023, teman-teman. Di sini Shiba telah mengumumkan tanggal presentasinya Festival XXSW 2023.
Jadi proyek kripto bertema Doge terkemuka telah mengumumkan tanggal presentasinya di 2023 teman-teman mendatang di Austin. Dalam sebuah tweet hari ini, Shiba menegaskan kembali bahwa festival tersebut akan diadakan antara 10 dan 14 Maret. Ingatlah bahwa pada bulan Januari, penyelenggara SXSW 2023 mengundang Shiba dan Shiba Metaverse ke festival yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Jadi festival akan memungkinkan tim untuk memberikan pratinjau kuil Wakmi kepada peserta salah satu dari 11 pusat metaverse Shiba. Kami sangat senang mendapat kesempatan untuk tampil sebagai salah satu XR Experience Spotlight di mana akan mempersembahkan pemutaran perdana dunia Temple Hub Wakmi ya yang luar biasa teman-teman. Jadi tim juga memberikan detail tentang pemutaran film untuk pratinjau kuil Wakmi menurut jadwal XSSW 2023. Pratinjau kuil Wakmi ini akan ditampilkan di XR Experience Program di Congressional Ballroom ya di Falmouth antara 12 dan 14 Maret. Jadi perkembangan tersebut terjadi sebulan setelah penyelenggara festival memilih 2 eksekutif dari Study, The Trade Floor, dan Metaverse Shiba Inu teman-teman untuk memimpin panel XSXB 2023. Jadi Shiba juga mengumumkan bahwa timnya akan berada di stand nomor 701 di festival untuk meningkatkan pengalaman peserta. Kemudian tim akan ditugaskan untuk menginstruksikan individu yang tertarik tentang pengadaan tanah virtual dari Shiba Metaverse dapat memberitahu mereka tentang proyek Shiba Inu teman-teman. Dan perlu dicatat bahwa kuil Wakmi adalah pertama dari Shiba Inu ya Metaverse diperkenalkan tahun lalu. Shiba telah merilis beberapa karya seni konsep untuk hub sejak diperkenalkan pada bulan Desember 2022. Tim meningkatkan levelnya dengan merilis gambar resmi dan beredar atau di-render menggunakan Unreal Engine 5.1 teman-teman. Dan di sini ada tambahannya, ternyata MetaMask meluncurkan SDK yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan game Web3 teman-teman. Jadi pada tanggal 1 Maret, MetaMask ini mengumumkan pemutakhiran terbarunya yaitu kit pengembangan perangkat lunak ya. Ini akan memungkinkan pengembang untuk menghubungkan game mereka ke dompet MetaMask. Unity Asset Store adalah platform untuk aset game terdesentralisasi untuk menuju solusi game pihak ketiga yang membantu pengguna dan pengembang mengelola aset digital yang menyiapkan kontrak cerdas, teman-teman. Kemudian selain itu, MetaMask juga telah meluncurkan ya program pengadopsi awal Web3 yang disebut SetQuest. Ini akan menawarkan hibah dan panduan $100.000 ya untuk membantu pengembang game bertransaksi ke Web3 teman-teman. Dan di sini pada 8 Februari dilaporkan bahwa mantan analis Goldman Sachs mengumumkan game FPS berbasis code pertama Web3 Undead Block di Immutable X ya teman-teman. Jadi Undead Block adalah kombinasi yang tepat datang dari teknologi inovatif dan gameplay inklusif yang mudah didekati yang siap memberikan dorongan besar untuk adopsi massal game Web3. Di sini ada tambahan lagi dari investigasi ya dan terperinci oleh Forbes telah menimbulkan pertanyaan signifikan tentang pengelolaan dan penyimpanan aset pelanggan kemudian jaminan stablecoin ya oleh Binance. Ada banyak penjelasan yang mungkin untuk sifat maksud dari transaksi on-chain yang disorot oleh Forbes ya dan sepenuhnya tidak berbahaya teman-teman. Kemudian Forbes melaporkan minggu ini bahwa pada satu hari 17 Agustus 2022 agunan senilai $1,78 miliar dipindahkan dari dompet Binance yang dimaksudkan untuk mendukung stablecoin khususnya USDC dan versi terbungkus dari USDC Circle menurut analis on-chain Forbes ya. Fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Binance $1,2 miliar dirinya dikirim ke perusahaan perdagangan DRW ya teman-teman ya di sini ya. Jadi skenario terburuknya investasi Forbes dimotivasi oleh banyaknya bukti masalah lalu yang dengan praktek manajemen aset Binance ya. Jadi Binance telah mengakui kepada Bloomberg bahwa untuk periode waktu tertentu ia gagal mempertahankan dukungan 1:1 yang jelas dari aset terbungkusnya secara terpisah dan transparan teman-teman. CEO Binance yang Peng Zhou juga mundur ya ke tempat perlindungan tertua dari organisasi kripto yang diteliti. Menyatakan Forbes melaporkan tidak lebih dari FUD atau ketakutan. Jadi penafsiran paling tidak dermawan dari temuan Forbes diartikulasikan sebagai hipotesis oleh CEO Lumida dan salah satu pendiri Ram Ahluwalia dan para penggerak pertama CoinDesk pada hari Selasa teman-teman. Kemudian di sini pertahanan yang tidak terkoordinasi ya. Jadi dalam penyelidikan Forbes mewawancarai Patrick, Chief Strategy Officer Binance, penjelasan Hillman termasuk dalam cerita aslinya, tampaknya hanya dompet on-chain yang dipahami mengandung dukungan untuk stablecoin Binance teman-teman. Jadi seperti yang ditunjukkan Forbes, hal ini tampaknya merusak klaim transparansi Binance, alih-alih memaksa pelanggaran untuk mempercayai bursa ya untuk menangani uang mereka secara bertanggung jawab teman-teman. Jadi Binance tidak pernah menginvestasikan atau menyebarkan aset pengguna tanpa persetujuan
berdasarkan ketentuan produk tertentu. Binance menyimpan semua aset kliennya dalam akun terpisah dan diidentifikasi secara terpisah dari akun manapun yang digunakan untuk menyimpan aset pemilik Binance, teman-teman. Jadi di sini ada pengumuman ya mengenai Changpeng Zhou turun ke Twitter untuk menolak temuan Forbes ya. Penjelasannya berbeda dari yang sebelumnya ditawarkan oleh seorang eksekutif C-suite. Ya, di sini untuk Hillman mengklaim transaksi on-chain yang disebut oleh Forbes ya tidak berarti apa-apa, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya di sini Binance menunjukkan sikap yang tidak koheren ya terhadap jurnalisme dan pengawasan. Di satu sisi pertukaran mempromosikan transparansi, kemudian menyambut pengawasan. Ini juga kembali mengakui bahwa di masa lalu relatif baru gagal mengolah aset dipatok dengan benar ya teman-teman. Hal ini juga tampaknya membenarkan peningkatan pengawasan, namun postingan tersebut juga berulang kali merendahkan jurnalis sebagai pemburu ambulans yang haus akan clickbait dan berteori konspirasi. Ya, jadi memang banyak sekali masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga saja tidak mengaruhi pada market ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silakan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.